Ya, selamat pagi. Selamat bertemu lagi dalam praktikum genetika. Praktikum kali ini adalah praktikum tentang gen yang dipengaruhi jenis kelamin. Gen yang dipengaruhi jenis kelamin ini atau sex influence genes adalah gen yang autosomal yang membedakan antara laki-laki dan perempuan karena dipengaruhi faktor lingkungan internal, yakni perbedaan kadar hormon kelamin antara laki-laki dan perempuan. Gen yang dipengaruhi jenis kelamin ini artinya ekspresi gen tersebut dipengaruhi oleh jenis kelamin orang yang memiliki gen tersebut. Contoh misalnya gen botak, tanduk pada kambing, dan panjang jari telunjuk atau ukuran jari telunjuk. Nah, untuk gen botak sendiri itu sifatnya dominan pada laki-laki dan resesif pada perempuan. Ya, apabila kita lihat genotipnya, B besar pada laki-laki itu akan memunculkan sifat botak, dan perempuan juga botak. Genotip B besar B kecil hanya pada laki-laki saja menunjukkan fenotip botak, sedangkan pada perempuan tidak botak. Dan genotip B kecil pada laki-laki dan perempuan dua-duanya fenotipnya tidak botak. Jadi dalam hal ini gen botak itu dominan pada laki-laki dan resesif pada perempuan. Nah, selanjutnya, contoh yang lain adalah tanduk pada kambing. Tanduk pada kambing bersifat dominan pada jantan dan resesif pada betina. Jadi hampir sama dengan sifat botak. Genotip H besar itu untuk jantan dan betina, kedua-duanya bertanduk. Apabila heterozigot, genotip H besar H kecil hanya pada jantan yang bertanduk, sedangkan betina tidak bertanduk. Dan untuk yang homozigot resesif, baik jantan maupun betina, kedua-duanya tidak bertanduk. Jadi dalam hal ini, kambing atau domba ada juga jantan yang tidak bertanduk apabila memiliki gen resesif H kecil. Nah, selanjutnya, jari telunjuk yang pendek atau panjang pendeknya jari telunjuk. Gen jari telunjuk yang pendek itu bersifat dominan pada laki-laki dan resesif pada perempuan berdasarkan Suryo tahun 2010. Genotip L besar pada laki-laki maupun pada perempuan itu menunjukkan fenotip telunjuk lebih pendek dari jari manis. L besar L kecil itu hanya pada laki-laki menunjukkan fenotip telunjuk lebih pendek dibandingkan jari manis, sedangkan pada perempuan telunjuknya ukurannya lebih panjang dari jari manis. Sedangkan untuk genotip L kecil, baik pada laki-laki maupun pada perempuan, kedua-duanya menunjukkan fenotip telunjuk lebih panjang dari jari manis. Praktikum kali ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh jenis kelamin pada gen yang memengaruhi panjang pendeknya jari telunjuk. Dan tujuan yang kedua adalah menentukan genotip diri sendiri berdasarkan panjang pendeknya jari telunjuk. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Pertama, letakkan tangan pada alat kertas yang sudah diberi garis horizontal, sehingga jari manis menyinggung garis tersebut. Cara kerja kedua, perhatikan panjang relatif jari telunjuk dibandingkan jari manis. Apabila jari telunjuk berada di bawah garis horizontal, berarti jari telunjuk lebih pendek. Sedangkan apabila jari telunjuk melewati garis horizontal, berarti telunjuk lebih panjang. Nah, selanjutnya cara kerja ketiga, gambarlah hasil pengamatan Anda pada lembaran kertas dan catat hasilnya. Kemudian, keempat, tentukan genotip Anda. Berikutnya adalah Anda harus menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan panjang pendeknya jari telunjuk, bagaimana kemungkinan genotip Anda? Jadi Anda harus menentukan genotip berdasarkan pengamatan tadi. Yang kedua, bagaimana proporsi dari masing-masing genotip pada tiap jenis kelamin? Jadi proporsi L besar, misalnya pada laki-laki berapa persen, kemudian L besar L kecil pada laki-laki berapa persen, dan proporsi L kecil pada laki-laki berapa persen, begitupun pada perempuan. Dan bagaimana kesimpulan praktikum yang Anda lakukan ini? Selamat
mengikuti praktikum.